Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Nah, karena minggu-minggu ini nggak ada race juga ya, kita masuk lagi nih ke sesi nyetir opini ini. Ada pembahasan yang menarik nih untuk nyetir opini kali ini. Yuk, boleh ya Kak? Sebelum pembahasan ada perayaan dulu nggak sih, Wi? Oh boleh, tentu kak. Oh iya, Dan yang kecil-kecil. Ya, Apa tuh? akhirnya baca tulam 100 subscriber ya. Ini Pak. iya. Ah, Setelah penantian lama ya, dari Cuma awal tahun kita sampai tinggal sisa 4 sampai race, baru sampean 100 tuh. lumayan lah. Akhirnya 3 digit loh. Susah aja 3 digit. ya, Dan ini kak, saat kita menuju ke 100 juga itu tuh kayak di prank juga antara dari 97, 99, bawah lagi, naik lagi. Jadi ya bagi kita itu mungkin makanya harus dirayakan juga. Ya, apa ya? cuman Terima kasih lah cukup buat yang sulit udah juga sih ini. ya. Gimana, Bar? Ya, cukup sulit juga sih untuk kita nih, untuk cari 100 subscriber ini. Karena berbulan-bulan ya, dari awal tahun sampai akhir tahun ya baru sampai 1 subscriber. Iya. Jadi ya, terima kasih ya udah nge-subscribe, yang udah sering komen juga kan, itu diskusinya lumayan rame di konten short atau konten video kita. Ya jangan ragu lagi buat diskusi, kita juga saling melengkapi lah. Kita juga di sini sama-sama belajar ya soalnya ya. Dan data kita juga Mm-mm. nggak pernah selengkap itu gitu buat menyampaikan sesuatu. Jadi ya diskusi bareng-bareng aja sama di kolom komentar, dan ya subscribe juga kalau misalkan lu suka. Oke, masuk pembahasannya sekarang nih. Nyetir opini Boleh. kali ini kita bakalan ngebahas tentang ya fenomena yang terjadi di McLaren ya, Bi ya. Terutama Iya. fansnya nih. Terkhususkan untuk Hasbi nih. Bi, kenapa sih bisa sebenarnya performa Oscar Piastri semakin menurun setelah jeda musim tengah musim nih? Paling jawaban simpelnya itu capek, capek doang. Itu buat jawaban simpel dari gua ya. Karena ya lu bayangin gimana jadi passer itu dia tuh kayak semua tuh kayak serba di momentum yang baik gitu. Dari awal dia masuk ke ke McLaren yang dimana McLaren juga lagi tahap pengembangan mobil ke arah baik, dengan ditambahnya tahun dan ke tahun dia sampai di tahun sekarang juga awal-awal dia tuh bisa gitu orang yang pertama dapat feel buat mengenali mobil MCL yang baru ini. Nah, kebetulan yang awal-awal emang dia bisa performanya baik, cuman setelah di akhir-akhir dan juga di sana ada dari tim lawan terutama dari Red Bull gitu lah, dia udah menemukan formulanya juga, sehingga kayaknya PS itu kayak udah capek lelah ditekan banyak pihak juga, dari pihak Red Bull oleh Max ditekan dengan performa dia yang semakin baik, kemudian dari rekan timnya juga Lando yang dimana dia tuh kayak diberikan support lebih gitu sama tim McLaren untuk mendukung dia di McLaren bisa mereh WDC. Jadi kayaknya dia tuh kayak lelah secara mental, secara fisik, yang mengakibatkan si Piastri performanya akhirnya ini menurun, bahkan sudah tersaing sama si Lando. Itu menurut gua. Oke. Tunggu pertanyaan ke opini Akbar dulu berarti. Gimana, Bar? Juga setuju sih karena dari pendapatnya Hasbi. Menurut gue ini mental Piastri udah capek lah ya nggak menghadapi McLaren ini karena bisa dilihat McLaren ini kayak bias banget lah ke Piastri ini lah di second driver. Jadi ya menurut dari pandangan gue ya si McLaren ini lebih berfokus ke supportnya kepada Norris sih karena dia juga kan apa British juga ya, dan McLaren juga tim British kan, jadi dukungannya otomatis kalau gue jadi tim McLaren juga kayaknya gitu sih sebenarnya, lebih ke Lando Norris. Ya gitulah pokoknya dari gue. Oke. Oke, berarti masih sama-sama gitu ya Bar kayak gua. Ya, Itu mah capek gitu ya mungkin. Ya mungkin selain Lando Norris British bias juga gitu. Sebenarnya kan Lando Norris sudah lama di McLaren gitu. Jadi agak aneh juga gitu memprioritaskan Oscar Piastri yang anak baru istilahnya kan di McLaren tuh. Mau gak mau kan Norris tuh yang awal mengikuti perkembangannya kan, dia yang ya yang ngembangin mobilnya juga. Jadi kalau misalkan gua jadi McLaren juga ya, ya lebih prioritas Norris sih. Itu karyawan tetap istilahnya lah. Bener. karyawan lama lah ya. Iya, karyawan lama. Tapi ya selepas dari itu juga menurut gua sirkuitnya yang ke depannya bukan
andalan Piastri gitu. Dia bukan nggak sebagus dari Norris gitu. Ini nih, sirkuit kedepannya bakal Norris yang lebih jago gitu. Makanya kenapa setelah jeda tengah musim tuh Oscar Piastri performnya menurun ya, selain karena kelelahan juga menghadapi mentalnya itu. Selain itu juga sirkuit-sirkuitnya tidak memungkinkan Oscar Piastri untuk perform lebih baik gitu. Apa ya? Mungkin menurut gua dari setelah tengah musim tuh yang paling memungkinkan untuk Oscar Piastri juara tuh Azerbaijan. Cuman Azerbaijan kan dia blunder. Yang pertama kualifikasi nabrak, terus yang di race juga nabrak kan dia DNF kan, itu agak sayang sebenarnya. Setelahnya apalagi ya kira-kira yang Oscar Piastri jago ya. Gua nggak ngelihat ada celah untuk Oscar Piastri menang gitu di track-track selanjutnya. Menurut gua sih kayak gitu ya. Tapi oke, dari menurut gue juga si Lando Norris ini lebih paham betul lah tentang mobil McLaren ini karena dia kan udah lama juga ya di McLaren ini. Jadi pick performanya Lando Norris tuh emang lebih jago dari Piastri. Sama sejelek-jeleknya Lando Norris gitu. Dibanding jeleknya Piastri, lebih bagusnya jeleknya Lando Norris gitu. Hmm, Menurut gua sih, kayak gitu. ya. Mm-mm. Oh ya, coba sih ngomong-ngomong tadi kata lu si Lando Norris lebih memahami McLaren yang sekarang. Kalau itu gue setuju untuk setelah paruh musim ini ya. Cuman saat musim dimulai dengan mobil McLarennya yang dibilang paling cepat antara tim lain, si Piastri itu yang paling cepat buat adaptasi dengan mobil McLaren yang sekarang. Kan kita juga tahu kalau semakin Ya. bagus mobil, pasti kan ada dampak positif sama negatifnya. Nah mungkin awal-awal tuh emang mobil McLaren cepat, cuman ada beberapa dampak negatifnya. Awal-awal tuh si Piastri yang bisa cepat menemukan celah untuk bisa menjinakkannya, sedangkan Lando awal-awal agak lambat. Dan terbukti awal-awal kan si Piastri bisa, karena dia udah paham, jadi kan bisa bawa McLaren juga dengan cepat dan stabil itulah. Sedangkan akhir hari ini, apalagi setelah race Austria, kalau gue gak salah ya, bisa dikoreksi. Si Lando tuh dia tuh kayak meminta upgrade sedikit lah di McLaren dia, yaitu upgrade di bagian suspensinya. Nah tiba-tiba setelah upgrade suspensi di mobilnya si Lando, dia tuh kayak tiba-tiba langsung improve itu naik gitu, naik secara drastis. Dan setelah itu dia banyak serinya setelah dia improve suspensi, dan kebetulan setelah improve itu juga dia bisa semakin bisa megang mobil McLaren gitu. Itu juga salah satu faktor kenapa si Lando sekarang bisa stabil, dan kita juga tahu gitu kalau si Lando di kualifikasinya dia bisa dapat pace yang bagus dan sampai bisa P1 di kualifikasi, itu kayak udah yakin 100% mungkin ya di race dia pasti bakal ke satu deh. Itu yang jadi kunci Lando sekarang itu di race setelah paruh musim yang akhirnya dia bisa ke satu sekarang. Itu paling. Asalkan lap pertamanya nggak ngebattle. Itu doang. Kan Si Lando itu gitu doang. kekurangan jalan tuh Tapi iya, gue gimana Bar Sakbar? Lanjutin Bar. ya, akhir-akhir ini gue nggak ngeliat si isu dari Lando ini sih masalah mentalnya. Soalnya kan sebelum paruh musim masalah mental Norris tuh kayak dia tuh ngejelekin diri sendiri kan, nyalahin diri sendiri kan. Kalau sekarang Iya. kayak udah enggak. Ini Bar, ada salah satu solusinya. Gua baru baca berita juga. Kenapa awal dia tuh kayak sering melakukan kesalahan yang gak kita apa sih kayak gak perlu gitu, kayak kelihatan itu kayak kena tekanan. Nah ternyata salah satu solusinya itu dia dengan cara mematikan si delta istrinya. Jadi saat kualifikasi dia tuh kayak udah gak ngeliatin orang lain, udah nggak tahu data orang-orang. Mungkin itu yang bisa ngebuat si Lando jadi tenang sekarang tuh. Karena dengan minimnya informasi dia bisa jadi fokus itulah. Itu salah satu solusi dari Lando yang gua tahu sekarang tuh. Jadi itu nggak kepikiran sih sebenarnya anjir. Bagus juga matiin delta. Jadi ya udah gitu fokus sama lap time-nya sendiri. Iya sih, jadi lebih fokus ke diri sendiri gitu ya. Iya. Heeh. Gak harus panik dikejar orang atau nunggu kabar orang gimana. Jadi emang keren, bagus solusinya. Selain lakban ya. Selain lah. Tapi itu lakban juga katanya gini kan, nggak semua nggak semua beberapa driver juga pakai lakban itu, jadi nggak cuma Lando Norris doang. Lewis Hamilton juga kalau nggak pakai deh lakban itu. Iya, Ya, kan banyak kan di komentar, oh Lando Norris kenapa? Seal issue buat startnya juga enggak, itu semuanya juga hampir semua ada yang pakai gitu. kebetulan doang mungkin Kak. Karena kan Itu ada sih dicabut sama tim Red Bull. kena jebakan sial tuh. Iya, anjir. Mahal Tapi banget karena itu, Nay. denda lumayan lah, hampir berapa puluh juta lah itu kalau dirupiahin. Cuma cabut doang. Jadi Ya, gimana tapi bi? ngomong-ngomong, Harus ke gimana Bar? ya deh sih. Piastri, mobil Piastri disabotase nggak sih?
kan kalau misalnya di MotoGP kan kayak Pecco Bagnaia disabotase nih sama sama Ducati ya. Kalau di sini gimana nih? Menurut pendapat lu ada nggak sih kayak kayak gitu? Gimana ya? Mau bilang iya, tapi apa sih, belum ada pengakuan dari Piastri atau timnya Piastri gitu ya yang bilang gitu bahwa mobilnya tuh jadi lambat, tapi dibilang enggak juga udah kelihatan karena sekarang pace mobil Piastri dari kualifikasi juga kayak lambat. Gue gak tau gimana juga ya. Makanya ya mungkin ada kebagi dua, ada yang bilang emang disabotase juga biar kebetulan si Landonya lagi perform, jadi udah sekalian sabotase juga biar akhirnya fokus ke Lando semua karena dia orang lama juga, jadi itu mungkin salah satu banyak orang yang bilang juga kena sabotase. Tapi udah gimana ya, si PC juga kayak gak ada komplain apapun, dia kayak emang nerima ya itu mah masalah dia sendiri, bukan masalah tentang mobil atau gimana pun, mobilnya mah aman gak kenapa-napa. Jadi ya itu ya cuman gosip doang sih, biar nge-framing doang, biar seru Konspirasinya ya. aja, konspirasi aja. Kan kayak MotoGP tuh. Oh, kalau Pecco motor Bagnaia GP katanya sabotase. rame ya. Tapi bagi gue mah kayaknya nggak ada deh. Cuman di video sebelumnya gue pernah ngomong kena ada sabotase gitu, tapi itu memaafkan aja yang lalu-lalu. Oh iya. Kan teori fans nih, teori Iya, fans. menurut tuh kak gimana tentang Eh, sabotase itu? gimana ya? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya ya. Soalnya kan Oscar Piastri juga ngomong kan, ya ini mobilnya sama kayak yang di sebelum paruh musim gitu. Jadi kalaupun ada Hmm. dia pace-nya lama atau gimana, ya ini salah gua gitu. Soalnya mobilnya nggak ada yang berubah gitu katanya. Pertama itu emang nggak ada yang berubah. Terus juga ada beberapa pandit yang bilang dengan data juga katanya emang gaya balapan Piastri emang di race-race Amerika emang gak cocok kan ya. Itu cuma cocok di sirkuit-sirkuit yang gripnya tinggi kayak awal-awal kayak masih di Jepang, Austria, kayak masih di Eropa lah. Mm. Sedangkan sekarang-sekarang di Amerika yang low grip, dia kayaknya agak lemah lah di situ. Terbukti dari kayak telemetri data tentang dia pengeremannya kan beda banget sama si Lando. Dan terbukti cara teknik Lando itu lebih berhasil buat di GP-GP yang low grip sekarang. Itu yang paling realistis karena ada datanya ya. Kalau masalah sabotase gue masih gak tahu datanya gimana itu tuh. Tapi ya wajar lah jadi untuk fans apa sih menyimpulkan Iya, sebegitunya gitu. Soalnya itu paling mudah untuk disimpulkan gitu. Kan Ya itu tuh kayak simplifikasi lah. ya simplifikasi. iya simplifikasinya. Kan Terus kan netizen suka sebelum-sebelumnya itu. juga ada masalah kan. Oh ya. Kayak biasnya si McLaren ke Piastri kan jadi ya wajar pasti fans simplifikasinya ke situ gitu. Ya. Tentang apa bar? Papaya rules. Iya. Brengsek gitu aja. Awal mula kehancuran Piastri di situ tuh. Udah enak-enak dapat poin, suruh nyalip dengan alasan gak jelas. Nah sekarang makan tuh. Gue gue yakin kalau misalnya sampai akhirnya gitu ya, si Lando juara WDC, selisih sama si Piastri cuma beda 3 poin. Tuh gue yakin pasti gara-gara kesalahan di GP Monza ya, kalau Monza. kesalahan itu yang dia ngasih back Iya. position, itu bakal diingat sama si Piastri penyesalan itu seumur hidupnya. Kalau sampai kejadian gitu ya di akhir musim nanti. Ya ya. Cuma beda tipis gitu ya. Tapi berarti kesimpulannya kan lu tidak membenarkan ada sabotase, tapi lu membenarkan Hmm. adanya bias di McLaren ke Piastri. Nah itu ya, gue setuju itu. Benar Banget kan? itu mah. Kesimpulannya itu kan berarti kan di nyetir opini kali ini gitu. Kita Hmm. setuju di situ. Iya. Lucu juga Tapi ya. ya gimana ya? Misalnya dibilang bias semua nge-support Lando, emang emang udah kayak seharusnya, itu memang gak bisa dibantah Iya. juga. Kalau kita berpikir secara perusahaan gitu ya, udah dapat karyawan yang sama-sama membangun dari nol sampai ke sukses, masa kita gak ngelibatin orang yang berjuang bersama gitu, malah ngelibatin orang baru, tiba-tiba langsung naik di posisi yang udah enak, kan itu bakal malah lebih kayak nyakitin ke orang lama gitu lah. Cuman ya jadi aneh juga di olahraga motorsport ada yang gini-gininya. Harusnya olahraga motorsport itu kan lebih ke ego, lebih ke sih kayak ingin menunjukkan kemampuan masing-masing lah, kayak apa kata Mas gitu. Kalau lu balapan ya balapan aja gitu, jangan fokus sama hal-hal gitu. Ya, Jadinya seru bagi kita yang nonton juga. ya. Itu yang bikin fans jadi sebab tuh itu. Tapi yang kayak gitu Istilahnya juga kan gimana Bang? titel Lando kan first driver kan. Mm-mm. Gitu kan. Ya otomatis ya McLaren lebih ke Lando lah.
Iya, tapi ya kayaknya udah hal yang wajar ya di motorsport, terutama F1 ya. Soalnya zaman Ferrari Michael Schumacher juga eh Rubens Barrichello yang waktu itu lagi mimpin disuruh mundur buat Michael Schumacher menang gitu. Jadi iya bias-bias kayak itu udah wajar lah mungkin buat gua ya. Ya Ya, emang gak salah juga, cuma jadi gak seru aja gitu. Itu yang bikin gak serunya. Oh ini pertanyaan Apalagi itu kak, pertanyaan yang terakhir maksudnya ya. yang ini, Gimana bisa? Sebelum pertanyaan terakhir. yang tadi kan ada itu juga disinggung ya sama si Nico Rosberg yang di videonya sama si, aduh engineer itulah, engineer McLaren gak lupa. Oh si Andrea Stella ya, yang dibilang kenapa lu tuh gak kayak gak berani mutusin yang jelas itulah ke pembalap tuh, kayak selalu ambigu. Kenapa? Dia kan kayak cuma nyengir doang. Jadi emang gitu. Tim McLaren tuh emang agak aneh buat ambil keputusannya. Nyengir doang. Itu doang sih. Jadi emang nyengir. Emang senyum ya udah. Emang lucu tim ini tuh. nah itu memberi jawaban. Iya. Emang si Nico brengsek pertanyaannya. Ya Nick Rosberg dari dulu kayak gitu aja keren ya kalau jadi komentator. Bagus. Ada ya, ada Boleh kak ke pertanyaannya lanjut. pertanyaan nih. Menurut lo kalau misalkan nanti Norris jadi juara dunia, apakah dia worth it untuk menjadi juara dunia? Ah jelas enggak dong. Aduh. Maaf ya. Baru ingat. Maaf buat fans Landa tapi ini mas. Tadi kebetulan kebawa emosi gitu ya. Gimana tapi klarifikasinya? Aduh jadi serba salah gini aja. Gimana kalau Adalah selama emang subjektif aja karena gue fansnya Piastri. Kalau Landa yang menang tentu gue masih nggak setuju ya, karena emang dia tuh menang tanpa, jadi kayak menang effortless gitu lah, kayak menang ya udahlah Ya, emang gimana gitu, kayak menang kurang greget dan kurang gimana gitu lah. Malah gue masih setuju mending Max yang menang gitu ya. Kalau disuruh milih Lando menang atau Max yang menang, gue masih setuju Max. Soalnya kalau Lando yang menang itu kayak kurang gitu lah, kayak sorry aja ya. Itu kayak mau bilang Lando tuh kayak pembalap mediocre, tapi mediocre yang paling topnya gitu ya. Jadi di atas mediocre dikit lah. Makanya kalau ada pembalap yang gini menang, kayak aduh kayak ngurangi standar F1 gitu lah. Sedangkan kita tahu standar yang juara F1 sebelum-sebelumnya kan pada keren semua. Apalagi di era-era tahun 2000-an awal. Dilihat era-era sekarang tuh, apalagi kita bisa ngeliat Lando berada di top atas juga, kayak gimana, kayak gak apple to apple lah kalau dibanding sama F1 zaman dulu tuh. Jadi ya gue tetap masih kurang suka kalau Lando yang sempat WDC. Itu aja. Jadi maaf ya. jebak? Gimana Bar menurut lo Bar? gue juga setuju sih. Sebenarnya Lando Norris ini emang kurang sih mental juaranya sih. Kayak driver-driver lain tuh kalau misalnya mau juara tuh biasanya mereka tuh ngotot banget gitu. Sedangkan kalau kemarin-kemarin kayak Lando Norris dikasih sama Piastri kan poinnya kan kayak nggak ada semangat ngototnya gitu. Gara-gara saat itu kan kayak kalau gue sih ya udah lah. Gue berarti harus fight di GP lain gitu ya. Kalau menurut sih kurang sih menurut gue secara mental juaranya. Gue lebih setuju sama Max sih. Nah, kayak dari awal dia emang struggle banget, terus sekarang kan naik banget kan setelah ganti Prinsipal. lawan sama Raul Max ya tim prinsipal. Gue lebih setuju Max sih, tapi kayak susah juga sih Max juara untuk musim ini. Menurut gue gimana kak? Ya gue setuju soal Max yang lebih worth it buat jadi juara dunia. Soalnya emang dari perjuangan dari awal emang udah berat itu buat juara dunia tahun ini tuh. Tapi terlepas dari itu, menurut gue Lando lebih stabil sih dibandingkan Oscar Piastri kalau misalkan tahun ini ya. Soalnya dia Ya, terlepas dari kesalahan-kesalahannya dia bisa memaksimalkan race yang ada gitu. Ya, soal Papaya Rules menurut gue salah McLaren bukan salah Landonya gitu. Kan Lando emang dikasih instruksi doang gitu buat Papaya Rules tuh gitu. Jadi Lando nggak ada eh, apa ya andil apa-apa di situ gitu. Itu udah keputusan tim buat mengamankan gelar WCC waktu itu kan. Jadi menurut gue terlepas dari itu ya Lando masih pantas sih buat jadi juara dunia. Meskipun gue setuju mentalnya Lando emang kurang lah secara mental ya. Dia sampai ya, harus matiin media sosial buat apa ya, buat lebih fokus sama dirinya sendiri. Dia kan sekarang udah nggak main media sosial lagi. Jadi iya, meskipun agak aneh, meskipun gue agak ngelihat Lando Norris tahun ini juara gitu, agak aneh sebenarnya.
lebih lebih pantas Mas ya Max. Cuman ya lebih 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 dari itu emang pantas sih, dia stabil soalnya orangnya. Hmm. Iya sih. Ini Kak Bar, bayangin ini mah ya. Kalau misalnya si Lando yang jadi WDC, lu yang sebagai penonton, apa yang bakal diingat di Lando WDC ya? Momen apa yang diingat itu ya? Kalau dari gue sendiri ya, ini mah pasti yang diingatnya kayak momen dia nggak bisa nyalip si Leclerc di GP Amerika, dia mau nyusul Piastri malah masuk dalam malah nabrak pembatas jalan. Jadi kayak banyak momen-momen yang jeleknya gitu lah. So, Dikasih papaya dulu sama si Piastri. Jadi gimana gitu kayak kurang yang membanggakan dia sebagai WDC-nya. Beda kalau misalnya Max yang bisa WDC di tahun ini pasti jadi kayak cerita fairy tale itu kayak cerita dongeng yang jadi kenyataan. Itu baru bagus itu kalau buat si Max yang WDC. Kalau si Lano kayak apa gitu yang bisa momen berkesannya kalau dia bisa sampai WDC gitu. Nah itu dari gua. Kalau lu ada tambahan lagi kak atau Akbar gimana? eh gimana ya? Sebenarnya Kan kalau bingung kan sama-sama jadi. emang kalau misalkan di itu emang momennya nggak ada gitu, momen yang ya spektakulernya nggak ada, paling cuma satu dua, Hmm. Lando harus kemarin gapnya 30 detik atau gimana gitu. Aduh ngalek. Momen ya Lando gapnya 30 detik gitu atau gimana, cuman ya terlepas dari itu emang kurang lah Lando Norris soal momen-momennya itu kalau misalkan dibanding tahun 2021 ya apalagi ya. Hmm. Jadi ya tapi kalau misalkan Oscar Piastri apa coba Bi? Eh, kemarin kan baru ada kemarin juga yang dia berebutan itu posisi sama dua Mercedes. Pertama nyusul Antonelli, langsung nyusul Russell setelah dari keluar Ya pit. Jadi ada gitu. Kayak duel sama si Verstappen saling sikut-sikutan si Piastri bisa menang juga yang di GP apa masih ada di awal-awal. Jadi emang ada setidaknya si Piastri itu kalau Lando gue nggak ingat ya yang bagusnya gitu ya. Apalagi overtake kayak nggak ada deh. ya Malah yang ini ya setiap dia mau overtake malah selalu dibully mulu dia. ya emang kekurangan Lando di situ, overtake-nya sih jelek sih. Menurut lu gimana, Bar? Mm-mm. Sama aja sih sebenarnya, emang dikit sih mau nomor Lando Norris ini. Terlebih lagi emang McLaren sih mobilnya bagus, jadi ya kelihatan biasa aja gitu overtake dari Piastri atau Lando Norris ini. Ya. Karena mobilnya mereka bagus, jadi wajar aja gitu mereka bisa gampang overtake. Kayak gitu sih kalau Mm-mm. dari gue. Tapi emang salahnya sekarang tuh yang bagusnya dua McLaren, lebih bukan dua tim yang berbeda gitu. Kalau misalkan dua tim Iya. yang berbeda nggak akan ada Papaya Rules tuh. Lando disuruh battle ya battle gitu anjir. Salahnya Mm-mm. gara-gara dua dua tim sama gitu. Si Ada yang betulnya bagus dia. tapi telat ya sekarang Red Bull Ya. telat panas dia. Jadi ya nggak ngecowin ritme juga itu tim. Ya, mungkin bagus lah. Lebih lebih rame loh kalau misalkan tiga tiga driver gitu flying sikut. Soalnya McLaren bosan wi anjir ininya, duelnya nggak rame. Masa ada spicy Gak dikit. pernah ada will to willnya itu mah. Nggak pernah. Duel main aman anjir. Sumpah nggak pernah banget ada wheel to wheel. Gue dari awal bikin podcast ini kan pernah ngomong kan, ini dua mobil ini bagus di McLaren nih. Cuman ya kita tunggu aja nanti wheel to wheelnya kapan. Nggak pernah ada anjing. Iya, Sampai sekarang. dari awal tuh itu banget yang gue tunggu-tunggu tuh duel-duel kayak gitu kan, duel saling ngotot itu. Nggak ada ini sampai sekarang. Nggak pernah Emang ada. tim ini emang agak aneh buat emang gak jelas buat keputusan apapun ini tuh. Makanya pantas ditanyain sama si Nico Rosberg juga. Kita yang fans juga kayak masih mempertanyakan ini teh maunya gimana sih kok aneh gitu. Kalau Ferrari mungkin biasalah Ferrari mah kalau McLaren kan masih baru-baru tentang keputusan yang aneh-aneh itu. Jadi ya gitu. Malah wheel to wheel Paling battle-nya yang tim mediocre ya. Ferrari sama Wah, Mercedes, aneh. oh Haas itu wheel to wheel battle-nya lebih ramai anjing tim mediocre. Iya, jadi emang gimana tahun sekarang teh kayak kurang momen-momen cruise emang momen spektakuler dari tim papan atasnya dikit banget. Makanya agak kurang dikenang. Apalagi meskipun tim papan bawah banyak terjadi momen yang bagus tapi namanya tim papan bawah kan dikit orang yang sorot juga. Jadi emangnya musim sekarang tuh rada aneh bagi gua tuh. Tapi ya tetap bakalan dikenang sih nanti juara kalau misalkan siapapun juaranya gitu. Bakalan ya Mm. musim yang lumayan seru lah. Seru gara-gara Papaya Rules. Cuma harus dihapus peraturan brengsek itu. brengsek. Iya, yang nggak jelas. So Dah, iya lagi namanya papaya lagi. lembek. Udah mungkin War. Oke, ada ya. Ya,
Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan dari kali ini ya. Jika ada yang mau diskusi di kolom komentar bisa kita diskusi ya di kolom komentar. Oke, segitu dari kami. Kami pamit undur diri. Yuk. Goodbye.